Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga Allah peruntukkan bagi para pendosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan semurni-murninya taubat, dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum. Semoga dengan taubat itu Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian semua ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya masyarul mu'minin rahimakumullah. Kita semua adalah para pendosa. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap umat manusia itu adalah pendosa. Dan kita semua ini berarti adalah pendosa. Kita semua adalah tidak mungkin terlepas dari salah dan dosa. Sebagaimana ada ungkapan al-insan mahalul khata' wa nisyan, bahwasanya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Akan tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik para pendosa itu adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita semua, wahai saudara-saudaraku yang saat ini masih bergelimangan dengan dosa, marilah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyiapkan bagi para pendosa yang mau bertobat itu dengan surga. Dengan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, wa jannat, dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang itu semuanya Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tatkala kita cermati ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya untuk segera menuju ampunan Tuhanmu. Berarti yang diseru adalah mereka yang berbuat dosa, yang tatkala mereka mau segera mendekat kepada Allah, mau memohon ampun kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, wa jannat, Allah siapkan surga baginya yang luasnya antara langit dan bumi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jemput ampunan Tuhanmu sebelum nyawa kita berada di tenggorokan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya selama nyawanya masih belum berada di tenggorokan. Artinya bahwa tatkala kita saat ini masih bergelimangan dosa, jangan khawatir, segeralah bertobat kepada Allah. Karena tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah
maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jamin baginya surga, yang telah Allah jamin baginya ampunan dosa, itu beliau pernah bersumpah dalam hadis yang sahihnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya beliau bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Sesungguhnya saya beristighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaih mi'ata marrah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para manusia, bertobatlah kepada Allah. Sungguhnya saya bertobat kepadanya dalam sehari itu 100 kali. Ya masyarul mu'minin rahimakumullah. Bayangkan seorang hamba yang sangat mulia, yang sudah dijamin oleh Allah baginya surga, yang sudah diampuni semua dosa dan kesalahannya, beliau bersabda bahwasanya dalam sehari itu beliau memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya beliau menyuruh kepada seluruh umat manusia untuk segera bertaubat kepada Allah, karena beliau saja itu bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Kita tidak pernah tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu apakah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Logikanya, kita harus melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk menghabiskan sisa umur kita kepada Allah sebelum nyawa kita sampai ke tenggorokan, marilah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, dosa saya begitu banyak, apakah masih mungkin dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Itulah Allah jamaah sekalian. Janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena kita sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah, hingga kemudian kita lupa, tidak mau mendekat kepada Allah, hingga kemudian kita enggan dan malu mendekat kepada Allah. Allah tegur, Allah panggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian itu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada sebuah hadis yang mengisahkan banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah.
Akhirnya dia bertanya kepada salah seorang ahli ibadah, "Wahai Syekh, sesungguhnya saya telah membunuh 99 orang. Apakah ketika saya bertobat kepada Allah masih diterima oleh Allah taubat saya?" Kemudian Syekh tadi itu mengatakan, "Tidak mungkin diterima taubatmu karena kamu telah melampaui batas." Hingga kemudian seorang yang ahli ibadah tadi itu dibunuh sekalian, sehingga genap menjadi 100 orang yang telah dibunuh oleh seorang hamba tadi itu. Tetapi dalam hatinya masih ada keinginan untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya beliau mencari orang yang berilmu dan bertanyalah kepadanya, "Wahai Syekh, sesungguhnya saya telah membunuh 100 orang. Apakah masih diterima taubat saya kepada Allah ketika saya bertobat?" Kemudian orang yang berilmu tadi mengatakan, "Diterima. Innallaha ghafurur rahim." Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau engkau ingin benar-benar bertobat, kamu harus tinggalkan lingkunganmu yang kau tinggali saat ini. Akhirnya beliau menyarankan kepada seorang hamba yang ingin bertobat tadi itu menuju sebuah tempat yang jauh dari lingkungannya untuk berguru dan belajar di sana. Akhirnya seorang hamba tadi itu melakukan perjalanan menuju tempat yang ditunjuk oleh seorang syekh tadi untuk bertobat kepada Allah. Qadarullah jamaah sekalian, seorang hamba tadi itu meninggal di tengah perjalanan. Akhirnya karena seorang hamba tadi itu belum sampai di tempat yang dituju, malaikat laknat dan malaikat rahmat saling berebut untuk membawa seorang hamba yang meninggal tadi itu. Malaikat laknat mengatakan dia adalah pendosa, dia telah membunuh 100 orang, maka dia layak masuk neraka. Kemudian malaikat rahmat mengatakan dia adalah bertobat kepada Allah. Dia memang membunuh 100 orang, tetapi dia bertobat kepada Allah dan dia layak untuk masuk surga. Akhirnya datanglah malaikat yang ketiga untuk mendamaikan, untuk mengukur jarak dirinya menuju tempat yang akan dituju tadi dengan tempat yang belum, dengan jalan yang belum dilalui tadi, lebih jauh mana jaraknya. Ternyata jarak yang sudah dia lampaui dalam menuju perjalanan taubat tadi lebih jauh daripada jalan yang belum dilalui. Akhirnya taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Tentu kita bukanlah pendosa yang seperti itu. Makanya janganlah kita enggan, janganlah kita malu untuk segera bertobat kepada Allah. Mari kita sambut jannah, surga yang telah Allah ciptakan untuk hambanya yang berdosa tetapi dia mau bertobat kepadanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhoinya, hingga kemudian kita tiba pada waktu untuk kembali kepadanya, dan kita semua dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.